Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 minggu lebih ada imbauan untuk work from home, kerja di rumah. Nah, yang sebenarnya jadi fakta adalah kita nggak pernah betul-betul work from home. Kita nggak pernah kerja di rumah. Yang benar itu kita at home and trying to work. Kita tuh sebenarnya ada di rumah dan berusaha untuk bisa kerja yang sebetulnya nggak bisa kerja. Nah, di video ini mau bahas soal itu ya, mau bahas seberapa efektif soal work from home. Ini opini yang berdasarkan beberapa data yang masih sedang diolah. Jadi saya lagi ngumpulin data-data terkait orang-orang yang kebetulan lagi work from home dan apakah work from home ini efektif untuk kerja. Nah, kalau efektif untuk mengurangi penyebaran virus mungkin iya ya, tapi apakah kerja di rumah itu akan sama persis efektifnya dengan kerja nggak di rumah? Nah, saya mau bahas soal itu dan juga mau share beberapa hal penting yang justru harusnya lebih bisa diprioritaskan dibandingkan pekerjaan ya. Nah, ini penting soalnya. Nah, work from home itu nggak semudah memindahkan tempat, terus kita bisa tiba-tiba kerja dengan optimal di rumah. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi secara psikologis, kita butuh penyesuaian yang cukup panjang untuk nyampe ke fase efektif sesuai dengan ritme kerja sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya, kalau kita berangkat ke kantor, kerja di kantor jam 8 sampai jam 5, dan ritme kerjanya memang full selama 8 sampai jam 5 itu memang efektif. Kalau di rumah tuh nggak bisa seperti itu. Kita mungkin akan butuh 2 kali lipat waktu untuk mengerjakan kerjaan yang sama. Bisa jadi kalau kita ngerjainnya di kantor, itu butuh 1 jam ngerjain kerjaan, di rumah itu dengan setting rumah itu bisa 2-3 jam. Jadi penelitian saya sejauh ini bisa 2-3 kali lipat dari apa yang dilakukan di kantor. Jadi ini yang pertama yang ingin saya bilang, bahwa teman-teman itu nggak lagi kerja di rumah. Imbauan work from home itu ngajak teman-teman untuk stay at home. Jadi yang tepat itu sebetulnya bukan work from home, tapi stay at home, supaya teman-teman diem di rumah. Nggak usah maksain kerja, dan juga jangan mengharapkan bahwa kerjaannya itu akan sama persis, sama bagus dan sama beresnya dengan ketika teman-teman ada di tempat kerja, karena nggak mungkin. Jadi you are staying at home and trying to work. Teman-teman tuh lagi tinggal di rumah dan berusaha untuk kerja yang tidak mungkin kerjaannya akan seberes, serapih, setuntas, dan seefektif ketika di tempat kerja. Itu yang pertama. Faktanya gitu, nggak akan mungkin berubah. Yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah prioritas utamanya bukanlah kerjaan beres saat ini. Prioritas utamanya adalah menjaga diri agar tetap sehat, baik itu fisik maupun mental. Tolong jangan dulu memprioritaskan kekerjaan sampai sesempurna biasanya. It takes time. Mungkin dalam sebulan ini akan dapat ritme baru. Mungkin. Ini masih saya teliti ya, kira-kira berapa lama nih sampai betul-betul dapat ritme kerja. Saya sendiri juga masih beradaptasi dengan ritme kerja. Tapi jangan sampai lupa prioritas utama dan penyebab juga alasan utama kenapa kita tinggal di rumah. Alasan utamanya adalah untuk menghentikan penyebaran virus, supaya kita nggak ketemu orang, kita nggak nyebarin virus itu ke orang lain dengan asumsi kita juga kena gitu loh. Nah, makanya prioritas utama adalah bukan gimana caranya produktif lagi kerja saat ini. Prioritas utamanya adalah pastikan kita tetap sehat, baik itu fisiknya maupun juga mentalnya. So, itu yang lebih prioritas. Nah, sambil melakukan itu, sambil kita mengupayakan punya kebiasaan bioritmik dan etos kerja yang sama ketika di kantor. Itu yang kedua. Nah, harusnya dengan 2 prinsip itu, teman-teman mulai aware bahwa yang tadi ya, yang pertama bahwa kerjaan kita tidak sesempurna di tempat kerja, apalagi di masa work from home ini. Dan yang kedua, ingat, prioritas utama kita sebetulnya bukan untuk kerja, tapi memang kita diminta stay at home itu bukan untuk makin produktif pekerjaannya,
tapi memang membuat kita untuk memprioritaskan kesehatan gitu dan mengurangi penyebaran dalam skala yang masif, yang besar. Nah, makanya kita juga perlu harus lebih toleran sama diri dan fokus ke hal-hal yang harusnya memang kita fokuskan, yaitu menjaga diri kita supaya tetap fit dan sehat, mau itu fisiknya dan juga mentalnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi, ketika neliti kemarin itu, saya masih menemukan orang-orang yang malah menyengaja untuk kerjanya sampai bergadang, sampai larut malam, karena memang masih belum menemukan ritme-ritme kerjanya. Pokoknya ingin memaksakan gimana caranya kerjaannya sesempurna ketika di tempat kerja. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi, we are not working from home, we are stay at home and trying to working. Maka pasti nggak akan sempurna kerjaannya. Nah, dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aware sama kesehatan teman-teman, tahan diri dulu, dan mudah-mudahan kalau teman-teman seorang manajer, supervisor, bahkan direkturnya juga lebih paham bahwa ini tuh memang lagi fase pandemi dan bencana yang besar ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dijaga kesehatannya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman ingin ada yang dibahas, boleh di komen atau komentar juga di Instagram ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.